Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pagi ini kita dihidupkan kembali oleh Allah setelah diwafatkan dalam waktu sejenak untuk mengistirahatkan anggota tubuh kita dari aktivitas-aktivitas dunia. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjaga diri kita karena sesungguhnya diri kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas tentang menjadi amilin atau dai sebagaimana tema yang ditetapkan. Nah, untuk mengkaji tentang hal ini perlu kita pahami terlebih dahulu tentang kedudukan zakat di dalam Islam. Ya, lebih tepatnya lagi kita akan melihat dari sejarah disyariatkannya zakat itu sehingga kita memahami tentang kedudukannya. Dengan demikian kita paham posisi orang-orang yang mengelolanya. Nah, demikian pula nantinya kita akan memahami kode etik utama yang harus dimiliki oleh orang-orang yang diberi amanah oleh para muzaki agar mengelola zakat itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Halo, suara saya terdengar ya? Iya, terdengar Ustaz. Ya, videonya terjeda, khawatir putus. Oh, Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat itu disyariatkan pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka era Nabi itu disebut dengan era tasyri'. Tasyri' itu dari kata-kata syarra'a yusyarri'u tasyri'an, penetapan hukum. Jadi zakat disyariatkan pada era tasyri' pada masa penetapan hukum itu pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Nabi kalau ditinjau dari sejarah biasanya dibagi dua. Ada fase Mekah dan ada fase Madinah. Ada dakwah di Mekah dan ada dakwah di Madinah. Kalau dikaitkan dengan Al-Quran yang menjadi sumber utama ajaran Islam, ada era Makkiyah dan ada era Madaniyah. Era Makkiyah saat Rasulullah belum hijrah ke Madinah, era Madaniyah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib atau kemudian berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau gambar saya hilang ya di sini ya. Sebentar ya, saya coba ganti koneksi ya. oh iya, Ustaz. Halo, terdengar ya? Iya, terdengar Ustaz. Satu. Iya, iya, baik. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quranul Karim yang bicara tentang zakat, sebetulnya di era Makkiyah atau sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sudah turun beberapa ayat yang menyebutkan kata zakat itu. Ya, ada misalnya Al-Muzammil ayat 20, ada Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25, ada Al-Mu'minun ayat 4 yang berbunyi walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang kalau diterjemah itu sering diterjemah begini, orang-orang yang membayar zakat. Kemudian ada Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul muflihun faulaika humul mud'ifun. Ya, mohon maaf. Apa yang kamu berikan berupa riba tidak menambah, yang kamu berikan berupa zakat atau sedekah yang diinginkan karena Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang melipat gandakan faulaika humul mudha'ifun. Jadi pada fase Makkiyah itu sudah ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kata zakat. Meskipun dari sini kemudian terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebetulnya zakat itu kapan disyariatkan. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat telah disyariatkan pada masa Makkiyah itu atau sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Tetapi mereka melihat pensyariatannya hanya bersifat global atau bersifat dasar. Adapun rinciannya, zakat disyariatkan di kota Madinah dari sisi rinciannya atau tafsiliyahnya. Tetapi ada yang melihat dari sisi kategorisasi ayat-ayat Makkiyah dan ada ayat-ayat Madaniyah. Biasanya Makkiyah itu berorientasi pada pengokohan akidah, belum bicara tentang amal-amal praktis, hukum-hukum praktis. Baru ketika era Madinah ya turun ayat-ayat yang bicara tentang detail ajaran agama yang bersifat praktis atau berupa perbuatan-perbuatan manusia baik dalam ruang ibadah maupun dalam ruang muamalah. Sehingga pendapat yang kedua melihat zakat disyariatkan di Madinah itu pada tahun kedua Hijriah. Nah, saya kira perbedaan tentang hal ini tidak terlalu penting, tetapi yang patut untuk dipahami oleh para pengelola zakat itu adalah zakat merupakan ajaran syariah yang bersumber dari wahyu Al-Quranul Karim yang kemudian ditegaskan serta dijelaskan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap zakat itu adalah beliau menegaskan kewajibannya. Kalau Al-Quran menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, Al-Quran memerintahkan sholat dan memerintahkan zakat, maka perintah ini kalau dalam kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Jadi Al-Quran sudah menunjukkan kewajiban zakat. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan kewajiban zakat itu. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih juga menyebutkan kedudukannya bahwa zakat itu bagian dari bangunan Islam. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis yang menyebutkan buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas dasar 5. Di antaranya adalah zakat, ya, yang sebelumnya disebutkan syahadat, sholat, puasa, yang kemudian ada haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Jadi zakat itu merupakan tanggung jawab muslim mukallaf, muslim
yang sudah layak untuk mendapatkan perintah dan larangan. Walaupun nanti secara spesifik zakat itu didasarkan pada kepemilikan harta, bukan pada usia, sehingga siapapun dia, meskipun masih kecil, bila telah memiliki harta mencapai nisab, ada kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Jadi, dengan melihat karakter seperti ini, kita paham bahwa zakat itu bagian dari ajaran Islam, bagian dari rukun Islam yang setara dengan Al-Quran, setara dengan sholat, setara dengan puasa. Kemudian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan Al-Quran zakat itu sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukti keimanan, bukti iman seseorang. Maka di antara istilah yang digunakan untuk menggambarkan zakat itu disebut dengan sodako. Sodako itu artinya kebenaran, artinya kejujuran. Artinya bahwa zakat itu sebagai bukti keimanan, ya, bukti keimanan seseorang yang ditandai dengan mengalokasikan sebagian hartanya untuk diinfakkan, dan juga bukti ketakwaan seseorang. Makanya kita membaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, di antara ciri orang yang bertakwa itu disebutkan yang wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian hartanya mereka menginfakkan, mereka menyedekahkannya. Nah, berarti posisi zakat itu sangat strategis. Zakat sebagai bagian dari bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat merupakan kewajiban pokok agama Islam. Zakat merupakan salah satu bangunan agama Islam atau rukun Islam. Dengan demikian, tidak sempurna keimanan seorang mukmin, tidak sempurna keimanan seorang muslim, tidak sempurna tanggung jawab seorang muslim bila yang bersangkutan mengabaikan zakat ini. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil kebijakan yang sangat ekstrim pada saat itu, yang awalnya mendapatkan penolakan dari para sahabat yang lain, karena kebijakan itu sudah sangat radikal dan mendasar, ya, karena belum mengambil kebijakan bagi yang tidak mau membayar zakat akan diperangi, padahal mereka masih menunaikan sholat. Hanya karena faktor pemahaman mereka yang keliru terhadap kedudukan zakat, kepada siapa zakat itu harus dibayarkan. Mereka mengira zakat itu kewajiban kepada Rasulullah. Karena Rasulullah wafat, maka kewajiban sudah terhenti. Nah, mereka lupa dengan makna ayat yang menjelaskan khudz min amwalihim shadaqah itu tidak hanya berlaku bagi Rasulullah, tetapi berlaku pula bagi seluruh umat atau orang-orang yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedudukan lain juga disebutkan oleh Al-Quran, kalau ya, zakat itu bagian dari kebajikan yang sempurna, yang diistilahkan dengan albir, ya, seperti pada Al-Baqarah ayat 177. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, atau bukan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi, dan seterusnya ayat yang di dalamnya disebutkan wa ataz zakah. Jadi zakat ini sangat strategis secara imani, kemudian secara taklifi, secara islami,
dan juga secara birri. Nah, ini kedudukan zakat yang sangat istimewa. Karena kedudukan zakat yang sangat istimewa ini bagian dari ajaran Islam ya, bagian dari ajaran Islam, maka sesungguhnya zakat itu bagian dari risalah, bagian dari misi yang didakwahkan ya, yang didakwahkan. Kelihatannya zakat itu mengelola harta, tetapi sesungguhnya zakat itu bagian dari risalah. Karena yang nampak dari zakat itu adalah aspek pengelolaan harta, kemudian ditambah lagi pengelolanya itu disebut dengan amilun, orang yang bekerja, sehingga banyak yang terjebak pada pemaknaan, oh amil itu seorang profesional, amil itu seorang pekerja, yang bekerja mengelola harta, mengelola materi, sebagaimana para pekerja di lembaga dan instansi lainnya. Sedangkan sisi bahwa zakat itu bagian dari risalah, zakat itu bagian dari keimanan, bagian dari taklif, bagian dari ibadah, bagian dari albir, itu kurang dipahami dengan baik. Dampaknya kemudian amil zakat hanya memahami kedudukannya adalah seorang petugas, seorang pekerja, seorang profesional yang bekerja mengelola zakat sebagaimana yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan bisnis yang juga mengelola uang masyarakat. Nah, karena itu penting bagi Amil dengan melihat sejarahnya dan juga karakter ajarannya untuk menyadari bahwa Amil itu bukan sekedar pekerja, tetapi dia adalah da'i ilallahi azza wa jalla. Apalagi kemudian kalau pada masa risalah, pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bertanggung jawab secara langsung dalam pengelolaannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ketika kita pahami bahwa mengelola zakat itu bukan sekedar aktivitas materi, meskipun yang dikelola adalah harta, tetapi aktivitas mengelola zakat bagian dari dakwah, sehingga amil itu merupakan dai, maka penting kemudian kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendakwahkannya. Walaupun ada perbedaan, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya otoritas tasyri', yaitu menetapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping sebagai amil yang mengelolanya. Tetapi kalau kita tidak dalam posisi sebagai syari' atau musyari' atau yang menetapkan hukum, tetapi kita yang menjalankan hukum itu. Tetapi bukan sebatas menjalankan. Kalau kembali kepada zakat bagian dari risalah, bagian dari dakwah, maka kita melihat dan mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendakwahkannya. Yang dilakukan oleh Nabi itu adalah menyampaikan ajaran zakat itu. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi adalah memberi penjelasan, ya, melakukan edukasi tentang zakat ke umatnya pada saat itu. Dan beliau juga mengutus sahabat untuk menjalankan tugas yang sama. Otoritas utama pada zaman Nabi, zakat berada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengelolanya. Tapi kemudian Nabi memberikan delegasi atau mendelegasikan kepada siapa? Mendelegasikan kepada para sahabatnya, di antaranya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz diutus ke Yaman, dan hal penting yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz adalah, wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi kaum, ya, mendatangi masyarakat.
ajari mereka syahadat. Bila mereka telah bersyahadat, ajari mereka sholat. Bila mereka telah menunaikannya, maka ajari mereka puasa. Dan bila mereka telah menunaikannya, maka ajari mereka zakat. Apa maknanya? Maknanya tugas amil itu adalah dai, mengajak masyarakat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amil itu pembina yang membina masyarakat. Amil itu pendamping masyarakat, ya. Amil itu pendamping masyarakat. Tidak sekedar mereka diberitahu kemudian ditinggal begitu saja, tetapi mereka diarahkan pada kebaikan-kebaikan, dijaga keislamannya, diajari tata cara ibadahnya, untuk kemudian diajak pula menyelesaikan masalah masyarakat dengan zakat yang dibayarkannya. Nah, sehingga posisi amil itu sangat strategis. Boleh jadi kedudukan amil lebih unggul dibanding dengan para ustadz. Karena para ustadz, para kiai, para penceramah hanya menyampaikan dalil, menyampaikan kewajiban, tetapi tidak menggerakkan, ya, tetapi tidak menggerakkan. Dalam pengertian begini, ketika kiai atau ustadz atau khatib menyampaikan tema zakat, maka yang disampaikan adalah pelajaran, yang disampaikan berupa informasi. Memang seharusnya yang disampaikan bukan pelajaran tetapi ajaran. Yang disampaikan bukan sekedar informasi, tetapi ini pedoman kehidupan yang harus dijalani. Hanya saja kemudian masyarakat juga bingung. Nah, kalau tadi disampaikan materi tentang zakat, terus zakatnya berapa? Dari apa saja yang harus saya zakati? Terus membayarnya kepada siapa? Ya, itu kalau terhadap ustadz. Nah, tetapi kepada para amil, mereka langsung memberikan solusi bahwa ketika ingin berzakat, maka salurkanlah kepada kami. Nah, dari cerita ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tugas amil zakat itu bukan sekedar collecting kemudian menyimpan dalam waktu sementara untuk kemudian mendistribusikan zakat itu, tetapi hadirin yang dirahmati Allah, tugas amil itu adalah mengajak masyarakat untuk menjadi orang-orang yang mampu berzakat sekaligus memiliki komitmen yang kuat terhadap ajaran-ajaran pokok agamanya atau rukun Islam. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dengan demikian kita perlu memiliki bekalnya, ya, perlu memiliki bekalnya. Bekal keilmuan terutama, dan ilmu yang harus dimiliki bukan hanya ilmu tentang zakat, tetapi ilmu tentang pokok-pokok ajaran agama, ilmu-ilmu standar yang diwajibkan bagi seorang muslim. Karena tadi Rasulullah meminta kepada Mu'adz bin Jabal agar mengajarkan masyarakat setempat syahadat, maka para amil zakat harus paham tentang syahadat itu. Ya, para amil zakat harus paham tentang tentang syahadat. Demikian pula ketika amil zakat itu, tadi Mu'adz bin Jabal diperintah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajari sholat, maka para amil zakat juga harus paham tentang sholat. Demikian pula dengan puasa, apalagi berkaitan dengan zakat yang menjadi tugas utamanya. Karena itu tidak salah apabila lembaga zakat itu punya program-program edukasi terkait dengan pemantapan keislaman para donatur dan juga keislaman para mustahiknya. Karena Mu'adz bin Jabal tadi diutus oleh Allah bukan hanya di kalangan mustahik,
sehingga perhatian Mu'adz itu fokus pada mustahik. Tidak, justru Rasulullah itu mengatakan ajari syahadat, ajari sholat, ajari puasa, ajari zakat. Kalau ajari zakat berarti audiennya ini bukan hanya mustahik, bahkan diarahkan kepada para muzakkinya atau orang-orang yang mampu agar kemudian mereka membayar zakatnya. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini untuk menegaskan bahwa amil itu adalah dai ilallah. Amil itu adalah orang yang berdakwah, bukan seorang pekerja profesional yang mengelola harta. Ya, dai. Nah, di samping juga harus mengelola harta itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini kita perlu memahami kedudukannya. Ya, perlu memahami kedudukan amil itu sehingga kita di dalam bergerak, ketika dalam melangkah, saat menunaikan tugas, maka kita menjalankan tugas itu secara tepat. Demikian pula saat melakukan evaluasi terhadap kinerja, ya jangan hanya kinerja itu diukur oleh berapa banyak zakat yang bisa dikoleksi, tetapi ada kinerja yang berkaitan dengan kualifikasi amil itu sebagai dai, bukan hanya sekedar pengelola zakat tetapi sebagai dai. Kemudian juga ada kinerja yang berhubungan dengan muzaki serta terkait dengan mustahik. Nah, terkhusus dengan zakat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini lebih lagi karena ini menjadi core-nya, menjadi tema utamanya, ya, tema utamanya, maka amil zakat perlu memahami ajaran-ajaran tentang zakat. Sebagaimana Rasulullah seorang rasul yang mendakwakan zakat dan juga menetapkan hukum-hukum tentang zakat, beliau punya kemampuan di dalam bayan, di dalam menjelaskan rincian-rincian zakat itu kepada masyarakat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memiliki atau menjelaskan kepada masyarakat itu, ya menjelaskan apa yang dijelaskan adalah kedudukan zakat seperti tadi yang disampaikan. Nah, untuk menjelaskan kedudukan zakat itu ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah targhib, berupa motivasi, berupa dorongan kepada masyarakat agar berzakat. Nah, di sini disampaikan oleh Rasulullah ya ayat-ayat atau hadis yang sifatnya hiburan, yang sifatnya menghibur dan juga menyenangkan, menyebutkan keutamaan dan keunggulan serta manfaat zakat itu. Dan ada sisi tarhib. Nah, tarhib itu kebalikan dari menghibur, yaitu apa? Mengingatkan, mengancam, dan menjelaskan agar berhati-hati sebab ada ancaman yang sangat pedih ketika para muzaki itu atau orang yang kaya enggan membayarkan zakatnya. Jadi menjelaskan kedudukannya baik dengan targhib maupun tarhib. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tujuannya, ya menjelaskan tujuannya. Apa tujuan zakat itu? Rasulullah menyebutkan rinciannya dan jenisnya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, apa tujuan zakat fitrah itu? Diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa zakat fitrah itu dibayarkan tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakini, ya untuk pembersih bagi orang-orang yang berpuasa serta menjadi makanan bagi bantuan makanan bagi orang-orang yang miskin. Nah, dai perlu memahami tujuan zakat dan perlu mampu menjelaskan tujuan itu. Kenapa? Karena tadi membimbing muzaki
agar mereka mendapatkan manfaat dunia dan akhiratnya di balik zakat yang dipraktekkannya. Yang dijaga oleh dai agar praktek zakat itu memberikan manfaat dunia dan akhirat. Dan yang demikian tergantung pada tujuan amil di dalam membayarkannya. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para muzaki tadi ketika terjaga tujuannya, maka harapannya zakat itu diterima oleh Allah dan memberi manfaat baginya. Nah, kita punya kewajiban karena sebagai dai mengingatkan tentang keikhlasan, kebenaran tujuan di balik infak atau zakat yang ditunaikan oleh masyarakat atau oleh muzaki tadi. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para amil zakat itu juga perlu paham di samping tujuan juga jenis-jenis harta atau jenis zakat. Tadi ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal atau zakat harta. Sebagaimana Rasulullah sebagai dai sangat paham, apalagi beliau Rasul ya, mendapatkan informasi dari ayat Al-Quran, jenis-jenis apa saja yang tergolong objek zakat. Ya, ada emas dan perak, ya seperti disebutkan dalam At-Taubah ayat 34, ada pula hasil bumi seperti yang disebutkan dalam Al-Baqarah 267, ada hasil usaha yang disebutkan pada ayat yang sama, ada hasil pertanian yang disebutkan di dalam Al-An'am 141, wa atu haqqahu yauma hasadih, tunaikanlah kewajibannya pada saat panennya, ya. Demikian pula Rasulullah menjelaskan rincian-rincian nisab serta berapa yang harus dibayarkan. Nah, ini patut diketahui oleh seorang amil karena dia ketika mempromosikan tentang zakat hakikatnya adalah mendakwahkannya. Walaupun kadang bahasa yang digunakan kadang bukan bahasa dakwah. Karena kenapa? Karena para amil itu lebih diarahkan kepada sisi profesionalnya, pada sisi profesinya. Sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa marketing, ya bahasa pemasaran dan sebagainya. Padahal ya marketing, pemasaran hakikatnya itu adalah dakwah. Ya, memasarkan zakat itu artinya mendakwahkan zakat. Ya, karena mendakwakan zakat, maka jangan hanya terpaku dengan ilmu-ilmu marketing dan juga dengan ilmu-ilmu pemasaran yang kadang ya karena bersumber dari manajemen umum, kadang dari sisi tujuannya, kemudian dari sisi orientasinya hanya sebatas tujuan dan orientasi material. Ya, tetapi harus kita pahami memasarkan zakat itu artinya mendakwahkannya, ya mendakwahkannya sehingga nilai-nilai dakwah yang bersumber dari wahyu itu kemudian dikedepankan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, karena itu seorang amil, karena bagian dari dai, perlu kemudian memiliki beberapa etika, beberapa kode etik yang harus ditaati. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW di masanya itu atau pada masa era tasyrik menegaskan tentang kode etik amil zakat. Dan kode etik amil zakat ini bagian dari tasyri', bagian dari ketetapan hukum, bagian dari ajaran-ajaran dakwah yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang harus dipahami oleh para dai, para amil zakat adalah bahwa zakat itu ajaran wahyu. Karena ajaran wahyu, seharusnya amil itu mengesampingkan dorongan-dorongan nafsu. Dorongan nafsu dalam collecting maupun dorongan nafsu di dalam membagi.
Apa maksudnya? Hadirin yang dirahmati Allah, maksudnya begini. Salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu menyebutkan begini. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Ya, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku atau pasca era Nabi yang dilihat apa? Atharotan. Apa atharotan itu? Atharotan itu sikap egois, cenderung mementingkan diri, ya, cenderung mementingkan diri, mementingkan kelompok dan sebagainya. Artinya ada dorongan nafsu untuk memenuhi keinginan pribadinya. Nah, ini akan kalian lihat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kalian akan menyaksikan kasus-kasus yang kalian tidak menyukainya. Wa umuran tunkirunaha. Nah, ketika Nabi menyampaikan pesan ini, ada sahabat yang bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Ya, kalau menghadapi situasi seperti itu, perintah panjenengan apa, wahai Nabi? Nabi kemudian mengingatkan, "Adu ilaihim haqqahum was'alullaha haqqahum." Tunaikanlah kepada mereka haknya dan mintalah kepada Allah hak kalian. Nah, ini agar terhindar dari praktek atharoh, dari praktek egois mementingkan pribadi, melibatkan nafsu, mengesampingkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara praktik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Apa contoh yang ditunjukkan oleh Nabi? Beliau karena juga sebagai amil ya, meskipun beliau tidak diperbolehkan oleh Allah menerima zakat, tetapi peran collecting zakat itu beliau tunaikan. Nah, saat peran itu ditunaikan, bagaimana kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menunjukkan bahwa yang dilakukan ini berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu. Rasulullah mengatakan begini, Wal inni wallahi la u'ti ahadan wa la amna'u ahadan wa innama ana qasimun adau haitsu umirtu. Sesungguhnya aku ini tidak memberi atau memberi. Aku ini tidak memberi ya dan juga tidak menolak. Maksudnya begini. Saat aku menetapkan kebijakan memberi atau tidak memberi, maka sesungguhnya kebijakan itu bukan karena nafsu, bukan karena suka atau tidak suka, ya, bukan karena faktor emosional dan juga karena faktor-faktor kedekatan tertentu. Tetapi statusku adalah innama ana qasimun. Aku ini hanya pembagi. Alda'u haitsu umirtu, yang membagi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pedomannya adalah wahyu ya, terkait dengan jenis hartanya, terkait dengan berapa yang diambilnya, kemudian ini untuk siapa, termasuk juga terkait dengan alokasi distribusinya, kepada siapa zakat itu dibagikan, siapa saja sasarannya. Untuk menentukan sasarannya, Nabi tidak mempeta berdasarkan nafsunya, oh ini orang yang dekat dengan saya dan sebagainya, tidak, tetapi dipeta berdasarkan apa yang diperintahkan atau berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ya, kode etik yang pertama adalah mengedepankan wahyu di dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian yang kedua? Yang kedua harus dipahami bahwa tugas amil itu bagian dari misi risalah.
melanjutkan risalah nubuwah, risalah kenabian. Sehingga kedudukannya itu sangat luhur. Kalau tadi saya ceritakan, sebagian kabilah itu menganggap zakat kewajiban kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah itu wafat maka telah berakhir. Sehingga kemudian mereka menolak membayarkannya kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena mereka lupa bahwa di dalam Al-Quran itu ayat itu punya beberapa kategori. Ada ayat yang secara redaksi, secara makna, dan secara perbuatan diberlakukan secara umum. Nah, ayat-ayat yang menyebutkan ya ayyuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan jenis ini. Kemudian ada ayat-ayat yang secara lafaz, redaksi, secara makna dan perbuatan terkhusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah ada ayat yang secara redaksi atau lafaz ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi secara makna dan pemberlakuan perbuatannya meliputi semua umatnya. Nah, zakat termasuk di yang ketiga ini. Khudh min amwalihim shadaqatan. Khudh itu ambillah, disebutkan dengan lafaz tunggal, ditujukan kepada Rasulullah secara lafaz. Tetapi makna perintah untuk mengelola zakat itu ya, secara maknanya dan juga secara perbuatannya ini mengikat umat, bukan hanya Rasulullah yang berkewajiban untuk mengelola zakat, tetapi umat juga tertuju oleh ayat ini. Jadi kode etik yang kedua adalah amil zakat menyadari bahwa tugasnya bagian dari misi risalah. Kemudian yang ketiga, bahwa amil zakat yang merupakan dai tadi harus menyadari bahwa tugas sebagai amil itu merupakan ruang bina diri dan ruang uji diri. Ia harus berkembang karena bekerja itu bagian dari pembinaan diri. Berkembang keimanannya, tumbuh keislamannya, tumbuh pula aspek-aspek kehidupannya. Dan juga ruang uji diri, karena di dalam pekerjaan sebagai amil zakat itu diuji keimanannya, diuji keislamannya, diuji pula profesionalisme dalam bekerjanya. Diuji keimanannya karena Rasulullah bersabda, mukmin itu atau al-mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin adalah orang yang bisa dipercaya menjaga harta dan jiwa masyarakat. Ya, diuji keimanannya, diuji pula keislamannya. Kenapa? Karena zakat bagian dari bangunan Islam. Maka ambil juga harus kokoh bangunan keislamannya. Kokoh syahadatnya, kokoh sholatnya, kokoh puasanya, dan kalau bisa punya niat suatu saat nanti saya harus bisa menjadi muzaki. Suatu saat nanti saya harus menjadi orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji dan sebagainya. Jadi ruang bina diri dan juga ruang untuk menguji diri. Nah, karena ruang uji diri dan bina diri, hadirin yang dirahmati Allah, maka perlu kehati-hatian, perlu memiliki ilmunya. Kemudian kode etik berikutnya adalah amil zakat harus berupaya menurunkan ma'unatullah. Di dalam bekerja tidak mengandalkan kapasitas ilmunya, tidak mengandalkan skillnya, tidak mengandalkan keahlian dan pengalaman bekerjanya. Tetapi yang diandalkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar lembaga ini sukses? Dan suksesnya ini karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada cara yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa itu caranya? Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang mengambil harta orang lain ya, termasuk zakat ya, untuk zakat, kemudian berniat menunaikan zakat itu, menyalurkannya tepat waktu dan tepat sasaran, adallahu anhu, maka Allah akan membantu dalam menunaikannya. Kebalikannya, waman akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang mengambilnya dengan niat merusaknya, maka akan dimusnahkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menumpuk banyak yang didapat besar, tetapi karena niatnya tidak untuk disalurkan atau ditunaikan, maka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, harus menghadirkan ma'unatullah, bagaimana caranya agar ditolong dan dibantu oleh Allah dengan cara menjaga amanah dengan baik. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tugas seorang amil yang juga sekaligus seorang dai ilallahi azza wa jalla. Semoga kita semua bisa memiliki kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, dan semoga kita mampu menghindari beberapa keburukan-keburukan yang sudah kita dapatkan informasinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khair kasih pada Ustaz Jalal yang sudah memberikan materi tadi ya tentang Masya Allah, amil itu adalah dai. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahkan tadi poin pentingnya adalah amil punya tugas untuk berdakwah juga. Jadi tidak hanya sekedar pekerjaan profesional seperti halnya keuangan dan sebagainya, kemudian masalah profesional dan marketing itu bukan hanya seperti itu. Jadi punya tugas untuk mengedukasi masyarakat untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz Apunten, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Kita Oke, sampai setengah 6 ya. ONJ. Jadi ada waktu kurang lebih 6 menit. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Mas Samsi yang membacakan ini. Bagaimana baiknya cara amilin mengedukasi zakat pada orang yang harus sudah wajib zakat dan beliau tahu tentang zakat tapi tidak menunaikannya? Apakah harus diperangi seperti halnya perintah Abu Bakar? Ya, sampai memeranginya pakai apa? Ya, kalau dai memeranginya itu begini, nuqatiluhum bil hubbi. Kita perangi dengan cinta. Itu para dai. Ya, kalau Abu Bakar, ya nuqatiluhum bis sulta. Kita perangi dengan kekuasaan. Lah, sampai nggak punya kekuasaan dengan apa? Nuqatiluhum bil hubbi. Memerangi mereka dengan cinta. Prakteknya bagaimana? Prakteknya doakan yang bersangkutan. Semoga tergerak hatinya untuk menunaikan zakat. Ya, doakan yang baik. Kemudian yang kedua, gunakan cara yang tepat. Cara yang tepat ini maksudnya adalah posisi beliau itu di mana. Nah, ini kalau di dalam Ihya Ulumuddin itu beliau mengutip pendapat Khalil bin Ahmad rahimahumullah. Kutipannya begini, orang itu tipenya macam-macam. Ada orang yang tahu, kemudian ia menyadari kalau dirinya tahu. Nah, orang ini patut untuk diikuti karena dia itu alimun. Ya, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'uhu. Ditandai dengan apa? Dia punya zakat, ya, dia punya harta, dia punya ilmunya, kemudian dia berzakat. Fahuwa alimun fattabi'uhu. Ikuti contoh dan berupaya untuk ingin menjadi orang seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang punya ilmu, kemudian tapi dia tidak menyadari kalau punya ilmunya.
Nah, orang ini seperti orang yang tidur. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri fahuwa naimun. Dia ini orang yang tidur. Orang tidur itu diapakan? Ya dibangunkan. Cara membangunkannya bagaimana? Berbeda-beda. Ada orang yang membangunkannya itu cukup dari jauh, dilempar langsung refleks. Biasanya ini para pesilat ya, yang terlatih. Ya, ada juga yang sudah diguyur air yang nggak bangun-bangun ada juga. Nah, ada orang yang punya harta dan punya pengetahuan tentang zakat, tapi tidak zakat. Ya tingkat tidurnya itu kita nggak tahu, tapi perlu diteliti. Ya, sehingga cara membangunkannya bagaimana? Apakah orang ini tipenya kalau dibangunkan pelan-pelan, atau kalau membangunnya harus dilempar dan sebagainya? Ya, nah itu apa namanya tergantung pengetahuan kita. Dan yang ketiga, ada orang kaya, dia tidak tahu tentang zakat, tapi punya keinginan yang kuat untuk membayar zakat. Ya, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Fahuwa mustarsyidun. Orang ini orang yang minta petunjuk, minta bimbingan. Farshuduhu, bimbinglah dengan baik. Ya, didoakan kepada Allah, didatangi, diedukasi, diberi penjelasan, penjelasan tentang kedudukannya, manfaatnya, dan sebagainya. Atau yang bersangkutan diajak ke kantornya, kemudian atau diajak ke para penerimanya, diajak kepada, oh ini loh pesantren yang menerima manfaat dari Muzaki, ini loh dan sebagainya. Nah, pengertian diajak ini bisa diajak secara fisik kalau dia punya waktu, kalau tidak ya di-share video terkait dengan program-program penyaluran misalnya. Ya. Kemudian yang keempat, ada orang yang dirinya itu tidak tahu sebetulnya, tidak paham, tetapi nggak ngerti kalau dirinya nggak paham. Sok tahu akhirnya. Nah, ini disebut dengan jahilun tinggalkan. Nah, ini nggak agak susah kalau ini. Jadi itu kategorisasi orang yang punya uang, sebetulnya punya uang, tapi dia belum berzakat. Ada kalanya dia punya ilmunya, tapi tidak menyadarinya. Ada pula punya ilmunya, dia menyadarinya. Ada pula dia tidak punya ilmu tentang zakat dan punya kesadaran. Dan ada pula orang yang tidak punya ilmunya dan nggak sadar kalau dirinya tidak punya ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Satu lagi nih, boleh? Oke, monggo satu lagi ya. Dari yang lain, ada yang mau ini langsung bertanya? Zat. Oh iya, Pak Andi, silahkan. Oke, ya benar. Ini Zat terkait tentang ma'unatullah tadi Zat. Kadang kita ini fokusnya strategi terus, tapi akhirnya eh, agak melupakan dalam tanda kutip. Bagaimana yang terbaik untuk tetap memprioritaskan kesolehan itu, kemudian melengkapinya dengan amal-amal dunia agar kita sukses. Terima kasih, Zat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentang hal ini perlu dibuat budaya. Budaya kerja di lingkungan organisasi. Budaya kerja di lingkungan amil zakat. Nah, budaya apa yang harus dibangun? Di antaranya adalah budaya spiritual. Selama ini, kalau yang dicontohkan oleh Mas Andi tadi, sepertinya budaya yang lebih dominan dibangun adalah budaya profesional. Ya, budaya profesional, manajemen, dan lain sebagainya. Ya, menganggap bahwa manajemen itu segala-galanya. Ya, 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 sebetulnya dengan fokus pada manajemen sangat dimungkinkan sukses, sangat dimungkinkan berhasil dan capaian-capaiannya spektakuler. Tetapi ada dampak nantinya. Dampaknya akan melahirkan sosok-sosok atau lembaga-lembaga yang sombong, merasa suksesnya itu karena dirinya dan karena faktor manajerial. Ya, sebagaimana Korun yang mengatakan, aku diberi ini, aku punya ini karena diberi karena prestasi ilmuku. Inna ma'utituhu ala ilmin indi. Karena prestasi ilmu, prestasi manajemen, prestasi skill, dan sebagainya.
ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fokusnya tadi itu ya. Sehingga apa? Perlu ditumbuhkan budaya spiritualnya di dalam lingkungan kerja. Bahkan budaya ini nanti menjadi bagian dari ukuran kinerjanya, alat evaluasinya, ya, alat evaluasi. Apa yang dievaluasi dari amil itu? Bukan sekedar berapa tambahan donatur yang dicapai, berapa kemudian perolehan dana zakat yang dicapai, berapa jangkauan terhadap penerima manfaatnya. Bukan hanya itu, tetapi ibadahnya kepada Allah juga dijaga, interaksinya dengan Al-Quranul Karim juga jadi bagian dari perhatiannya. Evaluasinya bagaimana. Termasuk juga dimasukkan karena tugas ambil ini adalah apakah hari ini sudah mendoakan muzaki dan mustahiknya. Nah, itu dimasukkan juga. Nah, jadi ditumbuhkan budaya spiritual, bagian dari ukuran kinerjanya, dan juga bagian dari yang dievaluasinya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, kadang memang terlalu fokus dengan target, akhirnya lupa dengan spiritual kita. Sehingga banyak ibadah-ibadah kita yang lost. Jadi waktu sholat kadang kepikiran ke bawah-bawah sampai sholat. Ini yang perlu kita hati-hati. Baik, Pak Andi ada feedback? Cukup ya? Baik, cukup karena waktu. Cukup nggih. Jazakumullah. Baik, terima kasih Ustaz Jalal, mengucapkan jazakumullahu khairan katsir yang sudah menemani kami dengan materi yang Masya Allah di pagi hari ini dalam kajian Taif Berkah Subuh. Insya Allah ini akan didudukkan setiap Kamis, Ustaz. Kamis pekan pertama sama Kamis pekan kedua yang kami jadwalkan. Sementara Kamis pekan pertama itu Ustaz Jalal, nanti Kamis pekan kedua Insya Allah Ustaz Jamalul Akbar, supaya ada kedekatan dengan antara Amil Yasa dengan para dewan pengawas syariah Yasa. Ada yang belum kenal juga dengan Ustaz Jalal, ada yang kenal juga dengan Ustaz Jamalul Akbar, supaya kita semakin mempererat ukhuwah kita. Baik, terima kasih Ustaz. Sudah masuk jam 5:30. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Semoga silaturahim ini bisa tetap terjaga, dan mari bersama kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih juga kepada para teman-teman yang sudah hadir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang bersedia untuk bergabung pada subuh hari ini. Semoga keberkahan pada pagi hari ini bisa Allah limpahkan kepada kita semua. Afwan minkum, laisa bil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Endang. Insyaallah Bu Endang juga. Oh ya, ada Bu Limase, Bu Endang, Ustadz Yuan. Mas Arman tidur itu. Mas Arman. Mbak Tita sehat, Mbak Tita? Ya, Pak Dik. Sehat. Mbak Tita. Semoga hatinya tidak kesepian terus. Sehat, Mbak Tita.